Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dan keluarga masih dalam kondisi yang sehat di tengah pandemi seperti ini ya. Ini adalah pertemuan ke-14 di mata kuliah pengantar matematika aktuaria. Di pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yakni tentang anuitas jiwa diskrit. Nah, kira-kira jenis anuitas jiwa diskrit apa yang kita bahas di pertemuan kali ini? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita kan sudah membahas tentang anuitas awal seumur hidup dan anuitas awal berjangka N tahun. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, lanjutan dari jenis anuitas jiwa diskrit, itu adalah anuitas jiwa awal seumur hidup tertunda N tahun. Tertunda N tahun sebenarnya definisinya, prinsipnya itu hampir sama dengan anuitas jiwa yang kontinu, di mana anuitas jiwa awal seumur hidup tertunda N tahun itu didefinisikan sebagai anuitas yang dibayarkan 1 per tahunnya yang dimulai pada awal tahun ketika seseorang berusia X hidup saat usia X plus N dan seterusnya. Intinya adalah anuitas ini dilakukan pembayarannya itu dimulai dari N sampai tak hingga, N sampai seumur hidup, berarti N sampai orang tersebut meninggal. Gitu ya. Nah, variabel random untuk nilai sekarang aktuaria dari jenis ini, anuitas jiwa awal seumur hidup tertunda N tahun, itu bisa dituliskan di rumus ini. Jadi kalian perhatikan, di mana Y itu adalah variabel random untuk nilai sekarang aktuaria anuitas jiwa awal seumur hidup tertunda N tahun, itu akan bernilai 0 jika periode kepesertaannya itu 0 sampai N. Jadi artinya periode dari dia awal masuk kepesertaan asuransi sampai sebelum N itu dia tidak melakukan pembayaran apapun. Kenapa? Karena anuitasnya tertunda gitu ya. Nah, akan mulai melakukan pembayaran anuitasnya itu dimulai dari N sampai tak hingga, N sampai si peserta tersebut meninggal, yakni sebesar ini. Nah, dari nilai variabel random ini kita bisa menghitung nilai sekarang aktuarianya. Kalian perhatikan ini. Nilai sekarang aktuaria atau actuarial present value dari anuitas jiwa awal seumur hidup tertunda N tahun itu biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Jadi kalian perhatikan ya. Ini simbolnya A X titik 2, kemudian ada N, kemudian ini ada slash gitu ya. A itu menyatakan anuitas, annuity, kemudian X itu kan menyatakan usia seseorang, titik 2 di sini itu menyatakan bahwa anuitas ini dibayar di awal periode pembayarannya. Kemudian ini N itu adalah jangka tertundanya. Nah, ini slash-nya kan tertunda, menyimbolkan tertunda, gitu ya. Nah, maka actuarial present value dari anuitas jiwa awal seumur hidup tertunda N tahun ini bisa dihitung dengan persamaan di yang pertama ini. Silakan kalian perhatikan, di mana ternyata anuitas tertunda, seumur hidup tertunda N tahun ini, itu bisa diperoleh dari anuitas seumur hidup. Kalian perhatikan ya, di baris yang kedua, anuitas seumur hidup dikurangi dengan anuitas berjangka. Ingat lagi bahwa anuitas seumur hidup rentang waktu pembayarannya itu kan dari 0 sampai tak hingga, 0 sampai si peserta tersebut meninggal. Sedangkan berjangka itu kan rentang pembayarannya itu dari 0 sampai N tahun, dari awal dia mengikuti kepesertaan asuransi sampai jangka waktunya N yang ditentukan. Nah, makanya di sini anuitas tertunda N tahun karena pembayarannya atau rentang anuitasnya pembayarannya itu dilakukan dari N sampai tak hingga, maka bisa dicari dengan rumus di baris yang kedua ini. Jadi anuitas tertunda itu diperoleh dari anuitas seumur hidup. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi kalau digambarkan di garis waktu seperti ini, perhatikan ya. Jadi kalau anuitas seumur hidup itu kan pembayarannya itu dimulai di keseluruhan ini dari 0 sampai tak hingga. Nah, sedangkan untuk yang berjangka ini kan dari 0 dari sini ya sampai N tahun ini doang. Ini. Nah, sedangkan anuitas tertunda N tahun itu kan berarti dimulai dari N
sampai tak hingga ini, sampai dia meninggal. Makanya itu anuitas jiwa seumur hidup tertunda N tahun itu bisa diperoleh dari anuitas seumur hidup dikurangi dengan anuitas berjangka N tahun ini. Nah, ternyata dengan menggunakan rumus, maka anuitas jiwa tertunda N tahun itu bisa diperoleh dari sigma dengan batasnya dari N sampai tak hingga V pangkat K kali PXK. Jadi rumus intinya itu sama, yang berbeda hanya di batas penjumlahannya saja. Jelas ya, itu tentang anuitas jiwa di awal seumur hidup tertunda N tahun. Maka kalau kita bisa menghitung nilai ekspektasinya atau nilai actuarial present value-nya, maka kita juga bisa menghitung nilai variansinya, di mana nilai variansinya itu bisa diperoleh dengan rumus ini di persamaan yang kedua. Silakan perhatikan ya, 2 per D, D itu adalah diskonnya, V pangkat 2N ini menyatakan X kuadratnya. Ingat kalau misalkan sebenarnya ini adalah rumus yang sudah di breakdown dari rumus yang sudah kita pelajari di statistika ketika kita mencari nilai variansi dari suatu variabel random. Ini adalah rumus untuk mencari nilai sekarang aktuaria atau actuarial present value dan nilai variansi untuk anuitas jiwa awal seumur hidup tertunda N tahun. Gitu ya, jelas ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis anuitas yang keempat, yakni anuitas jiwa awal dan pasti N tahun. Anuitas jiwa awal dan pasti N tahun itu didefinisikan sebagai anuitas yang dibayarkan minimal selama N tahun. Jadi kalau sama seperti yang di kontinu, anuitas yang kontinu, anuitas jiwa dan pasti N tahun berarti pasti dulu dia harus membayar sampai N tahun, kemudian selanjutnya dia bisa membayar dengan menggunakan anuitas umur hidup. Nah ini, kalau kalian perhatikan, nilai sekarang dari pembayaran anuitas itu bisa dituliskan sebagai Y, variabel randomnya. Ini ya, ketika periodenya, ketika waktunya dari 0 sampai N, rentang waktunya dari 0 sampai N, dia membayar dengan anuitas pasti N tahun. Jadi rumusnya adalah V pangkat N, ya, V pangkat N kali PXN, sama seperti di yang kontinu. Kemudian kalau dia lebih dari N periodenya, berarti dari N sampai tak hingga, sampai seumur hidupnya, sampai seorang itu meninggal, maka pembayarannya itu dilakukan dengan rumus ini. Ini ya, rumus dari anuitas seumur hidup. Nah, maka sama seperti jenis anuitas yang sebelumnya, kita menghitung nilai actuarial present value atau nilai sekarang aktuaria untuk anuitas jiwa awal dan pasti N tahun ini, itu disimbolkannya dengan ini ya. Jadi ada X titik 2N, ini ada kayak berjangkanya, kemudian ada garis di atasnya X sampai N ini. Jadi perhatikan betul simbolnya. Ini ya. Maka anuitas jiwa awal dan pasti N tahun nilai actuarial present value-nya bisa diperoleh dengan rumus ini. Nah, atau ini kan rumus dasarnya, setelah di breakdown ditransformasikan ke versi pembayaran untuk nilai sekarang aktuaria dalam bentuk bilangan bulat, maka nilai dari actuarial present value untuk anuitas jiwa awal dan pasti N tahun ini bisa dituliskan seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah anuitas pasti N tahun, ya enggak? Yang rumusnya adalah V pangkat N kali PXN, dan ini kalau kalian perhatikan, ini adalah anuitas dari yang tertunda N tahun. Ini ya. Karena angkanya dimulai dari N sampai tak hingga V pangkat K PXK. Ini. Maka dari rumus ketiga ini bisa dituliskan seperti ini. Ternyata anuitas jiwa awal dan pasti N tahun itu bisa diperoleh dari anuitas pasti, ini anuitas pasti, ditambah dengan anuitas seumur hidup, dikurangi dengan anuitas berjangka N tahun. Ya, kenapa? Ini kan anuitas tertunda ya. Anuitas tertunda itu kan bisa diperoleh dari anuitas seumur hidup dikurangi dengan anuitas berjangka N tahun. Jelas ya? Jadi dari 4 jenis anuitas ini masing-masing memang saling berhubungan. Jadi perhatikan betul ya.
hubungannya seperti apa. Nah, selanjutnya sama seperti di anuitas jiwa kontinu, di sini pun ada hubungan antara anuitas jiwa dan asuransi jiwa yang diskrit. Rumusnya sama. Yang berbeda di sini, kalau kalian perhatikan, kalau kita menghitung atau menggunakan rumus hubungan antara anuitas jiwa dan asuransi jiwa yang kontinu, pembaginya adalah delta atau apa? Suku bunga yang kontinu, ya enggak? Nah, kalau di anuitas jiwa dan asuransi diskrit itu pembaginya adalah D, diskonnya. Ingat, D itu diperoleh dari I dibagi 1 plus I itu adalah suku bunga diskritnya. Jadi perhatikan betul ya. Nah, ini hampir sama. A sama dengan 1 min AX per D. Pakainya D bukan delta. Jadi perhatikan betul. Ini ya. Nah, karena ini adalah anuitas dan asuransi jiwa seumur hidup, sebenarnya rumus ini pun analog untuk digunakan untuk hubungan anuitas dan asuransi jiwa jenis yang lain seperti ini, seperti di persamaan yang ketujuh ini. Jadi ini kan asuransi dan anuitas seumur hidup ternyata bisa menggunakan rumus hubungan antara keduanya. Nah, di anuitas dan asuransi jiwa berjangka ini ya, anuitas jiwa awal berjangka N tahun dengan anuitas dwiguna. Nah, perhatikan ini. Jadi kalau kalian memperhatikan di rumus yang ketujuh, hubungan antara anuitas dan asuransi jiwa yang diskrit, antara anuitas jiwa berjangka N tahun itu dihubungkan, mempunyai hubungannya itu dengan asuransi jiwa yang dwiguna. Ini ya, ini adalah simbol dari asuransi jiwa dwiguna. Nih, jadi silakan perhatikan betul rumusnya. Jangan bingung, nanti kalau ada yang bingung silakan tanyakan ke saya. Nah, selanjutnya di materi tentang ini kita juga membahas tentang nilai akumulasi anuitas jiwa. Jadi kita bisa menghitung akumulasi dari anuitas jiwa yang sudah kita hitung per periodenya. Jadi akumulasinya itu kita bisa hitung. Di mana nilai akumulasi dari anuitas itu dinotasikan dengan S. Ini ya. Ini kebetulan kita menggunakannya itu berarti anuitas jiwa berjangka N tahun. Yakni didefinisikan sebagai suatu nilai akumulasi untuk anuitas yang dibayarkan di awal untuk mendapatkan pembayaran sebesar 1 unit tiap awal periode selama N periode. Ini ya. Di mana nilai akumulasi atau nilai masa mendatang dari anuitas ini itu bisa dicari dengan rumus yang ke-8 ini. Jadi ternyata akumulasi dari anuitas jiwa berjangka N tahun itu bisa diperoleh dari anuitas jiwa awal berjangka N tahun yang ini ya. Ini dibagi dengan apa ini? Asuransi dwiguna murni, ya enggak? Jadi nilai akumulasi dari anuitas jiwa berjangka N tahun ternyata bisa diperoleh dari rumus anuitas jiwa awal berjangka N tahun dibagi dengan asuransi dwiguna murninya. Atau kalau misalkan ini kalau dua-duanya diketahui pakai pembagian seperti ini aja ya. Tapi kalau enggak pakai rumus yang sebelahnya. Sigma K dari 0 sampai N-1, 1 per E X plus K N-K. Jadi ini adalah asuransi dwiguna murninya. Asuransi dwiguna murni dari usia X plus K sampai N-K. Jadi silakan perhatikan ini adalah rumus untuk menghitung nilai akumulasi dari anuitas jiwa. Jelas ya? Nah, selanjutnya kalau sebelumnya di anuitas jiwa diskrit kita kan sudah mempelajari tentang anuitas awal, anuitas yang dibayarkan di awal periode. Misalkan periodenya bulanan, jadi pembayarannya itu dilakukan di awal periode, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau tanggal 4 gitu ya, di awal periode. Dengan ingat, dengan simbolnya itu ada titik 2 di atasnya. Perhatikan, ini kan di awal periode. Anuitas yang dibayarkan di awal periode. Nah, kita juga bisa
mempelajari tentang anuitas jiwa akhir seumur hidup, yakni anuitas yang pembayarannya sebesar 1 unit itu dibayarkan di akhir periode. Misalkan periodenya itu bulanan, jadi di akhir bulan, tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27 dan sebagainya sampai akhir periode. Dimana kalau kalian perhatikan simbol dari anuitas jiwa akhir itu berbeda dengan simbol dari anuitas jiwa awal. Yakni kalian perhatikan ya. Jadi simbol untuk anuitas jiwa akhir yang diskrit itu tidak ada apa-apanya. Ingat, kalau ada garis slash di atasnya itu kan anuitas jiwa yang kontinu. Ya enggak? Tapi kalau misalkan ada titik duanya, nih, ada titik duanya. Ada titik duanya di atasnya ya. Enggak usah ya. Ini berarti anuitas jiwa di awal, diskrit yang awal pembayarannya. Nah, kalau anuitas jiwa akhir itu tidak ada apa-apanya. Jadi seperti ini aja ya. Di mana variabel random dari nilai sekarang anuitas jiwa akhir seumur hidup itu dituliskan seperti ini. Maka anuitas jiwa akhir seumur hidup nilai actuarial present value-nya itu bisa diperoleh dengan rumus yang ke-9 ini. Kalian perhatikan rumus yang paling bawah aja. Ini ya. Ya, ini sigma K dari 1 sampai tak hingga V pangkat K kali PXK. Kalian perhatikan betul, kalau di awal periode pembayarannya, K-nya itu dimulai dari 0. Karena apa? Karena dianggap di awal periode itu berarti satu periodenya itu dianggap di awal itu satu kali pembayaran, dihitung satu pembayarannya. Nah, tetapi karena ini adalah akhir periode, maka karena akhir periode misalkan bulanan di tanggal 1 bulan ya, misalkan 1 bulan itu 30 hari, karena dianggap di akhir periode maka dia sudah satu dianggap sudah berjalan 1 kali pembayaran gitu ya. Nah, itu adalah anuitas jiwa akhir yang pembayarannya itu di akhir periode. Nah, di sini ada 3 latihan soal. Kebetulan saya tidak akan mengerjakan ya. Silakan kalian kerjakan soal-soalnya. Ini dicoba. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di WhatsApp grup aja ya. Biar kita saling mengoreksi satu sama lainnya. Nah, ini materi tentang anuitas jiwa diskrit yang pembayarannya di awal dan di akhir periode. Silakan kalian pelajari lagi untuk jenis anuitas yang sebelumnya kita pelajari. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya saya cukupkan. Silakan kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di WhatsApp grup. Kemudian semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Untuk latihan soalnya nanti akan saya bahas di WhatsApp grup saja ya. Nah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.